Orang mungkin hanya bisa bagian atas yang ditutup adalah bagian kepala. Lalu dia tidak punya atasan, kepala pun tidak tertutup seperti pakai peci kita ini, maka itu hukumnya makruh solatnya. La yusalliyanna ahadukum, tidaklah sempurna pahala solat kalian fi sawbil wahidi, pada pakaian satu potong. Jadi ada pakaian bawahan, ada pakaian atasan. Solat sunnah maupun solat wajib pakai imamah. Imamah itu artinya pakai sorban kalau kita. Ta'dilu 25 salatan bila imamah. Pahalanya banyak. Disebutkan di sini 55 kali lipat dibanding solat tak pakai imamah. Wa jumu'atun bi imamatin, solat Jumat pakai imamah. Ta'dilu 70 jumu'atan bila imamatin, lebih banyak pahalanya lagi sampai 70 kali lipat dibandingkan orang solat tidak pakai imamah. Imamah ini termasuk pakaian yang bersanad. Sebagian guru-guru kita itu biasanya punya sanad imamah yang dipakaikan oleh gurunya sampai nanti ke Rasulullah SAW. Tapi sebenarnya ini perkara sunnah yang mesti dijaga. Minimal Jumat bapak pakai imamah. Oh, saya ini bukan ustaz, itu perkara sunnah, bukan perkara ustaz sampai tak ustaznya. Pakai imamah. Di tempat kita cuma jemaah tabligh yang istiqomah pakai imamah. Orang lain tak ada yang istiqomah pakai imamah. Cuma jemaah tabligh yang istiqomah pakai imamah itu. Nah, gitu. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Pada pertemuan kali ini kita mulai dari pembahasan al-irtida wa ta'ammum wal istiyaq, yaitu ada perkara yang kita perhatikan sebelum kita melaksanakan solat, yaitu irtida, memakai pakaian atasan, wa ta'ammum dan berimamah, dan istiyaq. Tiga-tiganya adalah perkara sunnah. Istiyaq artinya bersikat gigi. Wal irtida'u wa ta'ammumu wa istiyaqu indal qiyam ila salah. Memakai atasan, jadi sunnahnya memakai 2 potong pakaian. Setidaknya ada atasan minimal seperti peci dan lain-lain. La yusalliyanna ahadukum, tidaklah sempurna pahala solat kalian fi sawbil wahidi, pada pakaian satu potong. Jadi ada pakaian bawahan, ada pakaian atasan. Disunnahkan untuk pakaian tu laki-laki ni 2 potong. Laisa ala atiqihi minhu syai', yang dimana tidak ada pada bagian atasnya pakaian. Nah, itu maksud daripada pakaian 2 potong pakaian tadi. Nanti diterjemahkan oleh ulama. Wa Ibnu, kita baca dulu hadis-hadisnya, nanti kita baca keterangannya. Wa Ibnu Asakir, dan berkata Ibnu Asakir, seorang ulama besar bernama Ibnu Asakir, salatu tatawwu'in, salat sunnah, au faridatin, maupun salat wajib, bi imamatin. Nah, ini agak sulit di tempat kita, tapi kalau bisa dikerjakan. Salat sunnah maupun salat wajib pakai imamah. Imamah itu artinya pakai sorban kalau kita. Ta'dilu 25 salatan bila imamah. Pahalanya banyak. Disebutkan di sini 55 kali lipat dibanding solat tak pakai imamah. Tapi makna 55 di sini dimaknai banyak. Tak mesti dimaknai dengan angka. Menunjukkan betapa banyaknya pahala yang didapatkan orang yang solatnya pakai imamah. Wa jumu'atun bi imamatin, ini perkataan ulama, bukan perkataan Rasulullah. Nanti ada hadisnya di perkataan Rasulullah mendukung ini. Hadisnya bisa dilihat nanti diriwayatkan oleh Ibnu Umar
sahabat Nabi SAW bernama Ibnu Umar menceritakan tentang solat pakai imamah ini. Tapi yang kita baca ini adalah perkataannya para ulama, menukil perkataannya sahabat Nabi. Wa jumu'atun bi imamatin, solat Jumat pakai imamah, ta'dilu sab'ina jumu'atan bila imamatin, lebih banyak pahalanya lagi sampai 70 kali lipat dibandingkan orang solat tidak pakai imamah. Nah, oleh kerana itu saya sendiri pun kalau Jumat kadang pakai imamah, kadang tidak. Karena tempat kita panas, tengok masjidnya dulu. Kalau AC-nya kuat biasanya mau saya. Kalau AC-nya tak kuat, tak tahan saya. Karena saya khatib, berkeringat. Tapi ini adalah perkara sunnah. Tak dikerjakan tak sampai berpahala. Tapi jika dikerjakan menyempurnakan pahala kita. Yaitu makanya sebagian orang yang sudah istiqomah dia pakai imamah dalam keadaan panas maupun dalam keadaan dingin. Pakailah imamah. Imamah ini termasuk pakaian yang bersanad. Sebagian guru-guru kita itu biasanya punya sanad imamah yang dipakaikan oleh gurunya sampai nanti ke Rasulullah SAW. Jadi imamah itu termasuk pakaian bersanad. Ada beberapa yang biasa diturun-menurunkan oleh para ulama, termasuklah imamah diturun-menurunkan, dipakaikan ke muridnya. Biasanya kita seperti itu. Termasuk tasbih juga diturun-menurunkan, tasbih dikasih ke muridnya sampai ke sahabat Nabi. Kalau imamah sampai ke Rasulullah. Kalau tasbih itu biasanya sampai ke sahabat Nabi. Nah, itu ada beberapa hal yang diturun-menurunkan. Kalau baju itu jarang diturun-menurunkan. Nah, tapi kalau imamah itu diturunkan. Maksud turunkan itu sebagaimana dulu guru kita dipakaikan oleh gurunya, kita pun dipakaikan oleh guru kita. Kalau dipakai sendiri sah-sah saja. Cuman lebih pede kita kalau dulu pernah kita dipakaikan oleh guru kita. Rata-rata guru kita ini yang ngaji lah ya, yang bukan otodidak, yang dia ngaji dengan seorang guru itu rata-rata semuanya itu imamahnya pernah dipakaikan oleh gurunya. Ada juga ustadz kita ini otodidak belajarnya. Nah, kalau otodidak itu biasanya dia enggak menemukan itu. Nah, kalau bapak tak mesti ya, ini tak mesti dipakai oleh guru, dipakai sendiri pun tetap sunnah juga. Itu hanya bentuk kepedean aja. Oh, saya dulu dipakaikan oleh guru saya. Termasuk tasbih itu. Biar pede kita, tasbih kita itu adalah tasbih yang diberikan oleh guru kita. Namanya munawalatus subha. Pemberian tasbih. Menengok guru pakai tasbih, lalu dikasihnya tasbih ke kita pakai tasbih, maka itu ada kepedean. Walaupun tak mesti, itu cuma alat hitung saja. Tak dikasih guru pun tak apa-apa. Itu cuman sanadnya, biar kalau bersambung sanadnya itu pede. Kau pakai tasbih, bid'ah itu. Cuma mana bilang bid'ah, ini guru saya sampai ke sahabat Nabi pakai tasbih. Ada jalurnya, kau bisa dicatat. Kalau kami biasanya punya catatan. Saya dikasih oleh guru saya bernama Sepolan. Guru saya Sepolan itu dikasih oleh gurunya bernama Sepolan. Sepolan itu dikasih oleh gurunya bernama Sepolan sampai ke sahabat Nabi. Nah, termasuk imamah pun bisa seperti itu. Nah, jadi pakai imamah soal Jumat. Memang di tempat kita ustadznya pun jarang pakai imamah. Saya coba-coba pernah beberapa kali karena kepergok dengan masjid yang enggak ada AC-nya, itu memang luar biasa. Akhirnya saya percepat saja khutbahnya. Maka setelah itu saya agak trauma pakai imamah. Tapi sebenarnya ini perkara sunnah yang mesti dijaga. Minimal Jumat bapak pakai imamah. Oh, saya ini bukan ustaz, itu perkara sunnah, bukan perkara ustaz sampai tak ustaznya. Pakai imamah. Nah, lilitkan aja kain di kepala itu. Karena hadis-hadis tentang Nabi pakai imamah itu banyak. Ingat cerita tentang wuduk Nabi berwuduk, dia diangkatnya sedikit imamahnya, lalu diusapnya bagian depannya, mendalil bahwa Nabi pakai imamah serban. Di tempat kita cuma jemaah tabligh yang istiqomah pakai imamah. Orang lain tak ada yang istiqomah pakai imamah. Cuma jemaah tabligh yang istiqomah pakai imamah itu. Nah, gitu. Nah, lalu kemudian itu hadis, tapi ini ada perkataan Ibnu Asakir.
Tapi ada nanti hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar ini adalah ulama di kalangan sahabat menceritakan tentang imamah tadi. Berarti dalilnya sampai ke sahabat Nabi. Wasyaikhani, dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah itu pakai irtidak dan imamah. Dan bagaimana dengan sikat gigi? Laula an asyqa ala ummati, kata Rasulullah, seandainya tidak memberatkan umatku, la amartuhum bisiwak inda kulli salah, akan kuwajibkan mereka bersikat gigi menjelang solat. Cuman tak sampai diwajibkan Nabi kerana takut memberatkan. Tapi kata ulama, inilah dalil bahawa perintahnya kuat. Yang awalnya mau diwajibkan oleh Nabi tapi tak jadi diwajibkan, itu menunjukkan perintahnya kuat. Jadi sunnahnya mau solat itu sikat gigi bukan sunnah biasa, tapi sunnahnya muakkad. Bukan sunnahnya biasa. Nanti dalil lain ada di fadilahnya sama seperti tadi. Nanti ada Imam Al-Hakim meriwayatkan sebuah hadis mengatakan bahawa solat pakai sikat gigi pahalanya 70 kali lipat dibandingkan solat yang tanpa sikat gigi. Nah, begitu dia. Dan ini penting. Sikat gigi ini disepakati oleh ulama akan keutamaan-keutamaannya. Maka dalam kitab-kitab fikih, pembahasan sikat gigi itu dibahas dalam bab khusus. Dan diceritakan bahawa Nabi Muhammad SAW sangat menyukai sikat gigi. Dan bahkan nanti akan dikisahkan pula bahawa sebagian ulama berpendapat sikat gigi menjelang meninggal dunia itu termasuk perkara yang dapat memudahkan keluarnya roh dari badan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Nabi SAW beberapa saat menjelang meninggal dunia, dia minta kepada Sayyidah Aisyah untuk menyikatkan giginya. Nah, Nabi menjelang meninggal dunia, dia minta Sayyidah Aisyah untuk memakai kayu itu, lalu digigit oleh Sayyidah Aisyah, lalu dia mensikatkan gigi Nabi. Lalu ulama membahas apa keutamaannya. Di antaranya adalah untuk mempermudah keluarnya ruh saat kita sakaratul maut. Gitu dia. Nanti akan sampai pembahasan tentang apa yang disunnahkan bagi kita mendampingi orang yang sedang sakaratul maut. Ada beberapa perkara sunnah yang disunnahkan yang perlu kita lakukan ketika kita mendampingi orang yang sedang sakaratul maut. Di antaranya adalah tadi, ini yang jarang kita lakukan, mensikatkan giginya agar rohnya gampang keluar. Gitu. Ada beberapa perkara, termasuk itu salah satu di antaranya. Qala an-Nawawi fil Jamal Majmu', maka berkatalah Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Apa kata Imam Nawawi? Yusannu, disunnahkan, kata Imam Nawawi, ay yaj'ala ala atikihi sauban. Saat solat itu bagian atas ini harus ada pakaian. Jadi kan 2 potong. Kalau Nabi itu berpakaiannya 2 potong, bawahan dan atasan. Nah, sebenarnya kalau sholat pakai bawahan aja cukup, karena udah menutup aurat. Nah, bawahan maksudnya ini dari pusar sampai ke bawah, itu bawahan. Harus potongan satu lagi. Nah, kata Imam Nawawi, disunnahkan harus ada atasannya sholat itu. Fa illam yajidhu, kalaupun tidak ketemu ada pakaian atasannya, ja'ala hablan alaihi, setidaknya tali dililitkan. Walaupun kita nengoknya aneh, ini untuk supaya jangan sampai kosong saja. Hatta la yakhlu min syai', sehingga kata Imam Nawawi bagian atasnya ini tidak kosong saja. Tetap ada yang melilit di situ. Apakah nanti sorbannya, selendangnya dan lain-lain. Wa yukrahu tarku zalika, dan itu makruh. Kakashfi ra'sin. Contohnya apa? Orang mungkin hanya bisa bagian atas yang ditutup adalah bagian kepala. Lalu dia tidak punya atasan, kepala pun tidak tertutup seperti pakai peci kita ini, maka itu hukumnya makruh solatnya. Nah, jadi solat dalam keadaan terbuka kepala begitu, itu memang tidaklah berdosa, tapi khilaful ula. Ada makruh, ada khilaful ula. Khilaful ula itu meninggalkan perkara yang terbaik yang harus dilakukan. Maka ada ulama menyusun kitab, judul kitabnya itu
500 perkara sunnah dalam solat. Jadi sunnah dalam solat itu bisa ada yang menyebutnya 500, menyusunnya sampai 500. Ada juga ulama menyusunnya sampai 800. Kalau saya punya kitab 500, yang 800 saya tidak punya. 500 perkara sunnah dalam solat, diantaranya pakai peci solat. Nah, itu perkara sunnah. Nah, tapi tingkat sunnahnya tak setinggi tingkat sunnah sikat gigi tadi. Jangan pakai peci ya, tapi sikat gigi enggak. Nah, walaupun dua-duanya adalah perkara sunnah. Kalau dua-duanya perkara sunnah, jadi duanya hal-hal yang berbeda. Sama seperti pertanyaan apa hukum orang puasa tapi tak solat. Ya urusannya beda. Puasa urusannya lain, solat urusannya lain. Nah, tapi kalau dihitung-hitung mana yang lebih afdal, ya dua-duanya lah. Sama seperti orang solat hari raya, iya, tapi sembahyang subuh tidak. Ya, itu dua hal yang berbeda. Ketika dia solat hari raya dapat pahala sunnah, ketika dia meninggalkan solat subuh, dia meninggalkan kewajiban. Gitu. Jadi kalau diadu-adu mana yang paling afdal, mana kalau dipilih mana yang lebih elok, anda usah sembahyang hari raya dia asalkan dia sembahyang subuh. Kan begitu. Orang kita tidak, yang penting solat hari raya, sembahyang subuh tidak masalah. Nah, jadi kata Imam Nawawi begitu. Bagian atasan ini tertutup. Nah, jadi disunnahkan berpakaian dengan 2 potong pakaian. Allahu a'lam, ini adalah perkara sunnah di saat kita solat. Tapi yang paling tinggi tingkat kesunnahnya tadi itu adalah, ini tingkat sunnah sebelum solat. Yang paling tinggi tingkat kesunnahnya adalah sikat gigi. Dari semua itu sikat gigi paling tinggi tingkat kesunahannya. Terutama orang yang mungkin mulutnya bau. Semua ulama menyusun apa alasan orang sebaiknya tidak solat berjamaah di masjid. Di antara alasan sebaiknya orang tidak solat berjamaah di masjid adalah ketika bau mulut yang sangat kuat yang tidak bisa dihilangkan. Nah, dia misalkan tak makan sesuatu, mulutnya bau, lalu dia tak punya sikat gigi di rumah sehingga dia bau, orang akan kebauan, maka dia justru tidak bagus, tidak elok, tidak afdal solat berjamaah di masjid. Dia solat sendiri. Nah, jadi ada beberapa alasan di antaranya itu. Nah, kalau kita memaksakan tanpa sikat gigi, kadang kita ke masjid. Nah, terutama subuh, maka itu tidak baik. Karena semua kita itu berbeda bau mulutnya. Ada yang mungkin perutnya, lambungnya tidak sehat, maka mulutnya bau. Ada orang yang mungkin sahur, ada yang tidak sahur. Ada yang mungkin makan malamnya, ada yang tak makan. Nah, gitu. Ada yang orang baru bangun betul, ada yang mungkin sudah lama bangunnya. Kalau dia baru bangun betul itu bau sekali. Tapi kalau dia bangun lebih daripada sejam lalu, sempat ngobrol-ngobrol dengan istrinya, biasanya bau mulutnya berkurang. Nah, tapi kalau dia begitu bangun langsung wudu tanpa sikat gigi, langsung ke masjid, nguap-nguap di masjid karena ngantuk, nah itu seelok-eloknya orang seperti ini tidak sholat berjamaah di masjid. Nah, dia sholat di rumah saja. Ada beberapa alasan yang sebaiknya orang tak berjamaah di masjid. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Ada yang diskusi dulu? Tidak ada, kita lanjutkan. Nah, kita sudah masalah itu. Ini masuk dalam perkara-perkara yang dianjurkan sebelum kita solat. Apalagi perkara yang dianjurkan saat kita menjelang solat. Ittikhazu sutratin. Menggunakan sutrah. Sutrah itu adalah penutup, pembatas, bukan penutup, pembatas antara kita dengan areal solat kita. Seberapa besar areal solat kita itu? Tuluhu sulusa salah satu azru'in. Areal solat kita itu 3 hasta. Jadi ujung siku sampai ujung jari, dari tempat tumit kita ke depannya itu totalnya 3 hasta. Itulah areal solat kita. Lebih dari itu, maka kalau imam jangan terlalu jauh ke depan, itu hukumnya makruh. Nah, jadi imam itu pun tidak boleh jauh, karena biasanya kita ini posisi imam terlalu jauh dari jarak saf. Itu hukumnya makruh. Nah, dan kadang sebagian masjid pun kadang meninggikan posisi imam. Itu juga tidak baik, itu juga hukumnya makruh. Nah, kan ada masjid biasanya
dikasih keramik agak tinggi posisi imamnya. Itu tidak baik. Lebih afdalnya sejajar antara imam dengan makmum. Dan jarak makmum dengan imam, kadang tempat kita juga terlalu jauh. Kalau ini kan agak dekat, kadang sampai ke terlalu jauh. Nah, itu tidak baik. Jarak antara kita, areal solat kita itu dibuat 3 hasta. Kalau ini sejadahnya kita tak tahu apakah sampai 3 hasta atau tidak. Seafdal-afdalnya sejadah itu dibuatlah 3 hasta. Tapi ada masjid kita kadang sejadahnya cuma 120. Kalau 3 hasta itu kalau kali 60 berarti 180. Itu 3 hasta. Rata-rata masjid kita 140. Ini mungkin 140. Nah, seelok-eloknya sampai 3 hasta, yaitu 180. Tapi agak mahal lah jadinya. Nah, tapi itu menghindar, karena itulah areal solat. Sehingga pun kita tidak menyeruduk dengan orang di depan kita, karena disunnahkan untuk makruh hukumnya solat itu perut nempel ke paha. Nah, jadi ketika sujud tidak boleh perut nempel ke paha. Memang kalau dia jarak sejadahnya pendek, itu biasanya dia tempelkan perut ke paha supaya ukuran sujudnya kecil. Nah, tapi itu makruh hukumnya. Sebaiknya seperti apa? Sebaiknya itu sunnahnya adalah itu tegak paha kita itu sehingga perut tidak menempel ke paha. Dan itu butuh areal yang agak panjang. Nah, gitu. Nah, maka kalau 120 sejadahnya itu akan jadi problem. Tapi kalau sejadahnya sampai 180 insyaAllah itu akan teratasi lah. Bisa lah dijalankan sunnah itu. Karena kalau 120 tadi dipaksakannya, kepalanya masuk ke sarung orang lain. Saat dia bangun nanti ya dicampaklah pecinya segala macam, lalu hati pun berkata-kata, yang nyerodok tadi hatinya tak enak, yang kemudian nanti yang diserodok mungkin emosi lagi solat, akhirnya hilang kekhusyukan. Nah, gitu dia. Jadi ini sebenarnya kalau ini standar lah ini. Tapi nggak tahu saya ini kalau dihitung sampai 180 atau tidak, nampaknya cuma 140 ini. Nah, karena ulama menghitung 1 hasta itu antara sikut dengan ujung jari yang normal yang disebut dengan 1 hasta itu adalah sekitar 60 cm. Nah, 60 kali 3 180. Nah, jadi kita bicara tentang sutra. Letakkanlah sutra di 3 hasta tadi. Tempat kita berdiri hitungannya tumit. Jadi kalau menghitung berdiri itu hitungnya tumit, bukan ujung jari. Sama seperti kita sholat berjamaah. Kalau kita sholat berjamaah, yang penting imamnya lebih ke depan sedikit dibandingkan dengan makmum. Nah, yang ke depan itu apanya? Bukan ujung kakinya, tapi tumitnya. Jadi menghitung berdiri itu bukan ujung kaki, tapi menghitung berdiri itu adalah batas tumit. Jadi kalau kita sholat berdua dengan imam itu makmum tidak boleh lebih ke depan dari imam, tak sah sholatnya. Maka sunnahnya dia lebih bergeser sedikit biar imam lebih ke depan dibandingkan dengan dia. Nah, maka ke depannya itu hitungannya bukan ujung jarinya. Karena kalau ujung jari orang bisa sepatunya 37, ada juga orang sepatunya 47. Oleh karena itu yang dihitung itu adalah tumit, termasuk merapikan saf itu bukan ujung jari. Merapikan saf itu adalah tumit. Nah, kalau kita pengen merapikan sejajar saf, kalau kita mungkin membatasi putih ini adalah ujung garis putih adalah tempat berdiri, tumit. Ya udah, di situlah tumit kita. Nah, adapun nanti ujung jarinya tak rata, ya tergantung ukuran sepatu orang. Ada yang kakinya panjang, ada yang kakinya pendek, ada yang ukuran badannya kecil, ada yang ukuran badannya besar, sehingga tidak bisa dihitung ujung jari. Nah, tapi kalau tumit, itulah ukuran standarnya. Gitu ya. Maka di sini kita biar sholat kita afdal. Nah, nanti kita ingatkan jamaah itu sepakati, bapak-bapak, garis putih itu kan panjang, yang tumit kita letakkan di garis paling belakangnya. Udah, kita semua insya Allah sejajar. Gitu. Nah, sekarang sutra itu apa saja? Asalkan benda.
Seafdal-afdal sutra itu adalah benda setinggi 2/3 hasta. Seafdal-afdalnya sutra itu, sutra pembatas tadi, benda yang tingginya seukuran 2/3 hasta. Nah, jadi kalau kita ini, ya kalau kita bilang yang 40 cm lah, buat sutra sekitar 40 cm. Tapi bisa apa saja bendanya, tas kah, ataupun benda apa saja, tapi tak mesti seukuran itu. Ini cerita yang paling afdal. Cerita yang paling afdal itu karena ceritanya Nabi dalam hadis Sahih Bukhari itu banyak diceritakan hadis tentang ini. Maka diceritakan letakkanlah benda yang tingginya sekitar 2/3 hasta, 40 cm. Ada biasanya beberapa masjid menggunakan kayu itu. Tapi ingat, hasta, sutra itu tidak mesti itu. Nanti Nabi juga menceritakan, kalaupun tidak ada, garis saja cukup. Maka banyak ulama kita mengatakan ini sudah cukup, karena sudah ada garisnya. Sejadah kita ini dianggap sudah ada garis. Maka tak boleh, kalau ada orang sholat di situ, tidak boleh lewat di dalam garis. Ini garis ini, batas sejadah. Nah, karena ada hadis Nabi nanti menceritakan meskipun di garis saja, gitu. Nanti kita baca hadisnya. Nah, wanudi fabastul musalli fakhattun amamuhu tulan. Okey, itu penjelasannya. Wanudi badaf umarin mukallafin. Disunnahkan kalau ada orang lewat di areal solat kita, disunnahkan untuk menolaknya, mendorongnya, tapi hanyalah orang yang mukallaf. Mukallaf itu artinya orang yang mengerti, udah baligh dia. Bukan anak-anak pun dibanting juga, tidak boleh. Ada orang lewat depan kita, kita tengok dia mukallaf. Mukallaf itu artinya ini anak udah baligh, ini anak waras, ini anak. Maka lewat dia di areal solat tadi, disunnahkan bagi kita untuk menahannya. Bahkan dalam hadis lain nanti dijelaskan fal yuqatilhu, bunuh. Bunuh maksudnya adalah ditafsirkan oleh ulama, maksud bunuh di situ dorong lebih keras lagi. Bukan dibunuh dalam pengertian kita. Nah, tapi yang dimaksud di situ mukallaf. Adapun anak kecil yang udah lalu-lalu lewat. Kadang ada orang terlalu kejam pula karena baru belajar dia. Anak kecil pun dibantingnya. Nah, itu tak berlaku untuk anak-anak. Kalau anak-anak begitu tak ngerti apa-apa, dia lewat depan kita, dia belum punya akal, dia belum punya tahu mana baik mana buruk. Ya, apa boleh buat? Kita ingatkan dia sebelum solat, toh nanti dia lewat-lewat juga, tak jadi masalah. Wa qala al-Baghawi, berkata Imam Baghawi fi syarhi sunnah, dalam syarah sunnah, iza bayyana, apabila bayyanal imamu, si imam telah menjelaskan maudhi'a salatihi bi'asan aw ghairiha. Imam udah, jadi dulu di zaman Nabi enggak ada solat yang berdinding seperti ini. Bahkan masjid-masjid yang ada dinding seperti ini kan baru. Nah, jadi Nabi pun solat di masjidnya itu plong saja. Maka sebenarnya kalau sholatnya berjamaah, yang perlu dikasih sutrah itu adalah imamnya. Kalau di depan imamnya masih lalu lalang orang, ini misalkan masih ada lalu lalang orang, karena di ruang itu masih ada orang, ruang sana masih ada orang lalu lalang, maka si imam harus mengasih sutrah di depannya. Tapi di zaman Nabi sutrah itu setidaknya tongkat pun bisa, letakkan tongkat. Nah, di depan. Jadi kalau seandainya imam sudah menegaskan posisi dia, letakkannya tongkat, dipancaknya tongkat depan dia. Nah, la hajata lil ma'mumin, maka tidak perlu lagi bagi si makmum meletakkan sutrah. Kalau kita sholat berjamaah itu aman. Yang jadi persoalan nanti kalau kita sholatnya sendiri. Kalau kita sholatnya sendiri, maka pilihlah yang paling ke depan sehingga kita tak perlu pakai sutra. Sebaik-baik sutra itu dinding ini. Kalau dah ada dinding, maka itulah sutra yang paling besar. Ini masalahnya kalau kita sholatnya di depan kita tidak ada sutra. Kalau orang sholat di depannya ada orang, orang di depannya itulah sutranya.
Nah, begitu dia. Ini kan batas saja supaya orang tahu, oh inilah areal solat orang. Jangan lewat di areal solatnya, hukumnya haram. Karena kata Nabi, melewati solat di areal solatnya orang itu sebaiknya ditunggu, dan kalau harus menunggu sampai 40 tahun pun tunggu sampai 40 tahun agar kita tidak melewati areal solat orang tadi. Nah, cuman kalau kita sudah sepakat memang kayu sutra ataupun bahan sutra tidak ada, maka garis ini sudah kita sepakati sebagai batas sutra. Maka seelok-eloknya jangan solat sunnah sendirian itu di sap-sap yang belakang. Jika di depannya masih ada orang, maka solatlah di depan yang mungkin orang tak akan lagi melewati kita. Kadang jemaah ini itu pula penyakitnya karena tidak paham Jumat. Tidak semua orang solat Jumat itu kadang saya lihat mengejar sap yang paling depan. Ada juga dengan sengaja kadang mencari sap yang di belakang tiang. Ada juga yang cari sap kadang di dinding-dinding gitu ya, mungkin dia kelelahan. Nah, tapi tak begitu yang paling afdalnya. Selagi masih ada di depan, sehingga nanti apa? Ada sebagian orang malah jalan dia ke depan. Kalau nampak depannya kosong. Dalam mazhab Syafi'i, kalau cara jalannya salah, itu bisa batal solatnya. Kalau dia berjalan ke depan sehingga gerakan besarnya sampai 3 kali, itu membatalkan solat. Lebih baik dia tetap solat. Misalkan dia solat di saf 5. Tengok depannya kosong ke depan dia. Tapi langkahnya sampai bergerak, gerakan badannya itu sampai 3 kali. Kanan, kiri, kanan, kiri. Udah 4 itu. Maka dah batal solatnya. Itu dalam mazhab Syafi'i. Ulang balik solatnya. Maka tidak boleh. Walaupun ada ulama lain nanti yang meringankan masalah itu hanya masalah kekhusyukan saja, tapi justru dalam mazhab Syafi'i tidak. Itu mempengaruhi sah dan tidak sahnya solat. Jangan dilakukan. Maka dari awal pilihlah yang depan. Kalaupun ada kosong di depan, tidak usah sampai maju ke depan, tak ada masalah kalau sampai membatalkan solat. Nah, hati-hati. Karena yang boleh bergerak banyak hanya organ kecil. Misalkan jari bergerak 3 kali, 4 kali, 5 kali. Jari saja itu namanya organ kecil, itu boleh. Tapi kalau organ besar bergerak, nah dengan sengaja tanpa ada kebutuhan, maka itu membatalkan solat. Nah, hati-hati. Iza shalla ahadukum, maka apabila kalian solat, falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an, letakkanlah di depan kalian sesuatu. Tadi sutra tadi, falyansib ason, bisa dengan menancapkan ason, tombak, nak panah, tancapkan depan. Fa in lam yakun ma'u ason, kalau tidak ada tongkatnya, falyahtut baina yadayhi. Itu tadi saya bilang, falyahtut, yang itu di garis. Minimal orang tahulah. Seperti yang kita ini falyahtut namanya. Ini sudah kita garis. Garis putih itu adalah areal orang. Di belakang area garis putih itulah areal orang itu. Jadi kalau bapak solat di sini, kalau bapak lewat di sini, depan-depan ini yang jauh di sini tak ada masalah. Yang tak boleh tadi bapak solat lewat di depan areal 3 hasta tadi. Kalau bapak melintasi orang lewat lebih dari 3 hasta tadi, tak ada persoalan. Bukan berarti sejauh-jauh mana asalkan di depannya tak boleh lewat, itu susah sekali kita. Tak bisa. Ini melewati arealnya tadi. Kalau kita melewatinya di luar dari areal, tidak ada persoalan. Nah, begitu dia. Falyahtut, kata Nabi, garis. Maka inilah dalil bahwa garis boleh. Seperti yang kita lakukan. Maka tak semua masjid itu saya lihat beli kayu sutra itu. Walaupun ada sebagian beli juga. Ada sebagian yang beli kayu sutra, dia mungkin lebih hati-hati. Karena banyak jamaahnya agak mada dikit, kalau solat sukanya belakang-belakang ya. Kadang habis, kalau kita okey lah berzikir berjamaah. Ada juga masjid-masjid yang tidak berzikir berjamaah. Kadang selesai solat lewat-lewat saja, mana batas orang dah solat sunnah dan lain-lain, sehingga tidak teratur. Nah, untuk mengatur itu ada sebagian masjid kadang dibelinya lah kayu sutra itu. Karena jamaahnya tak paham gitu. Kalau di kita ada zikir berjamaah, habis zikir berjamaah baru kita solat sunnah, itu kadang
membuat dia lebih teratur. Nah, summa la yadurruhu ma marra amamahu. Wa Syaikhani diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, iza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas. Apabila kalian solat menghadap sesuatu yang menutup dia dari orang-orang, fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu. Dari pasang dia kain sutranya. Lalu ada orang maksa mau lewat, falyadfa'hu. Maka itulah tadi mengapa ada orang solat tangannya diginikannya. Ini tuh maksudnya dorong. Nah, tapi dorong keras. Tak dorong keras lewat juga dia, tak perlu kita sampai berkelahi gara itu. Berarti dia tak paham. Nah, gitu. Mungkin kita ngaji, dia tak ngaji, kan tak semua orang ngaji. Nah, apalagi kadang anak-anak yang dia jangankan ngaji, ke masjid pun dipaksa ayahnya, dah lari, tiba-tiba aja kita membantang tangan begitu, terpelanting anak-anak, ya itu kan bukan malah baik gitu. Ya paling kita kan dengan ngaji-ngaji ini tahu kita, lalu kemudian kita tak pun ngaji saat ini udah lama kita tahu tidak boleh lewat di areal orang yang sholat. Berapa arealnya tadi itu? Sepanjang 3 hasta ke depan. Nah, falyuqatilhu. Ini tadi banyak orang, jangan sampai kita menerjemahkan secara harfiah. Lewat juga dia bunuh. Tapi bunuh di sini ditafsirkan oleh ulama, jangan diterjemahkan hadis secara harfiah. Maka maksudnya adalah dorong lebih keras. Tak juga mau dia dari keras kan, tak mau juga dia lewat juga dia, adalah biarkan aja, lanjut ya sholat kita. Nah, jadi kuat perintahnya karena hadisnya banyak menunjukkan perintahnya kuat. Bukan hadis biasa, bahkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim pun ada menunjukkan hadisnya hadis yang kuat. Wallahu a'lam bishawab.